Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang terbiasa saling menasihati dan berbuat baik. Kandungan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Anak-anak, kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah kegiatan pembelajaran ini adalah 1. Meyakini bahwa agama mengajarkan untuk saling nasihat dan menasihati dalam berbuat baik. 2. Bersikap saling menasihati dan berbuat baik sebagaimana implementasi pemahaman Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. 3. Menganalisis makna Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 tentang saling menasihati dan berbuat baik. 4. Membaca Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 sesuai dengan kaidah dan makharijul huruf. 4.2 Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dengan fasih dan lancar. 4.3 Menyajikan keterkaitan antara saling menasihati sesuai pesan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 dengan berbuat baik. Baiklah, inilah Quran Surat Luqman ayat 13-14 tentang saling menasihati. Marilah kita baca, kemudian kita hafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Dibaca, diulang-ulang sampai hafal. Baik, kaidah tajwid dan makharijul huruf yang terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14, yaitu kalimat libnihi wa huwa. Libnihi wa huwa adalah hukum bacanya mad silah qasirah. Alasannya karena sudah dhamir hi bertemu selain alif. Jadi ada ha dengan harokat yang menunjukkan panjang. Setelah itu terdapat huruf selain alif, maka hukum bacanya adalah mad silah qasirah. Yang kedua, ya'iduhu ya bunayya, ini juga mad silah qasirah, alasannya sama. Ladzulmun 'adzim, mun'a tanwin bertemu dengan ain adalah idhar halqi karena tanwin dhammah bertemu dengan ain. Disebut dengan idhar halqi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ha, kha, ain, wain. Berikutnya al-masyir adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i dibaca waqaf karena berada di akhir kalimat. Mad tabi'i, setelah mad tabi'i itu waqaf sehingga dibaca berhenti setelah pada akhir kalimat. Baik anak-anak, selanjutnya arti mufradat Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Lafaz, ini tolong dihafalkan ya, lafaz dan artinya kalimat per kalimat. Id, ketika, libnihi, kepada anak laki-lakinya, ya'iduhu, menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau sekutukan Allah. Asyirk, kemusyrikan, syirik. Ladzulmun 'adzim, benar-benar kezaliman yang besar. Wa wassayna,
dan kami telah mewasiatkan biwalidayhi kepada kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah, fisaluhu, menyapihnya, amaini, 2 tahun, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, liwalidaika, kepada kedua orang tuamu, al-masir, tempat kembali. Terjemah Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dihafalkan. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman surat ke-31 ayat 13 sampai dengan 14. Tafsir Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa hendaknya kita saling menasihati apabila di antara kita ada yang lengah dan akan berbuat kemaksiatan atau kejahatan ataupun kemusyrikan atau yang lainnya, kita berkewajiban mengingatkannya. Evaluasi. Sebagai evaluasinya yaitu membaca dan menghafalkan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Menjelaskan hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Menghafalkan mufradat yang terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Menghafalkan terjemah Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Menjelaskan isi kandungan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Baik anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar memberikan kemanfaatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.